adalah tentang penolakan kegiatan multi-use atau lebih dipersempit penolakan MOU multi-use terhadap beberapa kegiatan di 12 ruas jalan dan 1 bendungan di Kabupaten Semelu. Nah, pada intinya menurut pendapat kami dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa setiap kanun yang telah ditetapkan dan melewati berbagai proses di DPRA itu sangat tidak mungkin untuk dilakukan pembatalan. Kalau bicara di MOU-nya yang dibatalkan, pemahaman kami adalah MOU itu dalam lahir karena merupakan prasyarat untuk melahirkan sebuah kegiatan tahun jamaah. Dan itu adalah satu bentuk ketentuan. MOU itu menjadi lampiran dari berbagai kegiatan yang sudah dibahas oleh DPRA untuk dibawa ke Mendagri. Dan Mendagri dalam melakukan evaluasi juga telah melihat MOU itu yang ditandatangani oleh seluruh pimpinan DPRA, ketua dan ketiga wakil ketua saat itu. Akhirnya Mendagri mengeluarkan rekomendasi terhadap seluruh kegiatan itu, termasuk multi-use. Dan di paripurna yang kami pahami pada saat itu, memang kami belum sebagai anggota DPR pada saat itu, tapi dari dokumen yang kami lihat juga tidak ada penolakan tentang itu. Tidak ada pembahasan tentang itu, tidak ada penolakan, dan intinya kanun itu disahkan dan tadinya sudah mendapat rekomendasi Mendagri, disahkan menjadi kanun nomor 12 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun 2020, dan sekarang juga sudah di lembar daerahkan. Saya pikir di ruang mana yang kita bisa melihat ada celah untuk kita harus batalkan MOU itu. Saya pikir tidak ada tempat di situ. Ada satu tempat adalah prosesnya, ya proses hukum sesuai dengan perundang-undangan, silakan ke sana. Bukan paripurna membatalkan, bukan tempatnya paripurna sekarang membatalkan produk kanun sebelumnya. Saya pikir itu arti kanun, ya, itu kanun bersama dengan pemerintah daerah, dengan eksekutif. Lahirnya legislatif dan eksekutif. Jadi keputusan teman-teman DPRA kemarin itu bagaimana Pak Ihsan? Kalau memang secara undang-undang tidak dibolehkan pembatalan secara voting. Nah, saya pikir ini adalah sebuah proses politik dan itu telah terjadi kemarin. Palu sudah diketuk, tapi barangkali menurut hemat kami ya kegiatan ini ya bisa jalan terus. Bisa jalan terus. Terhadap kegiatan ini, ingat saya dari zaman Profesor Ibrahim Hasan Gubernur, dilanjutkan Pak Syamsuddin Mahmud, Pak Abdullah Putih, sudah mencanangkan, sudah memprioritaskan kegiatan ini menjadi sebuah kegiatan yang monumental untuk mencegah isolirnya beberapa kawasan di Aceh dan untuk terjadi interkoneksi antar kabupaten, baik di dataran tengah, Gaya Lues, Banda Meriah, Aceh Tengah sendiri, kemudian Aceh Selatan, Singkil, kemudian Aceh Timur, Aceh Tamiang. Bagaimana kita harus pahami bahwa dari Gaya Lues menuju Aceh Timur yang selama ini harus mereka keliling lewat Sumatera Utara baru sampai ke Aceh Tamiang atau ke Aceh Timur. Hari ini dengan jalan dari Gaya Lues Pinding sampai ke Lokop, saya pikir akan terpotong akses yang sangat luar biasa, dan ini akan membawa multiplier efek kepada masyarakat yang sangat luar biasa. Pertumbuhan ekonomi, sosial dan sebagainya ini akan menjadi sesuatu yang paling positif. Yang kedua, persoalan di Semelu. Bagaimana teman-teman di Semelu dari Sinabang ingin ke Sibigu, Semelu Barat itu menempuh perjalanan harus mengenai bot, harus menggunakan speedboat, dan sangat luar biasa. Sementara kita Merdeka saja sudah puluhan tahun, mereka belum menikmati jalan yang bagus. Sementara mereka adalah bagian dari kita, rakyat Aceh. Nah, ada program ini, saya pikir akan terjawab semua tantangan itu. Plus lagi bendungan yang ada di situ, dengan sulitnya air bagi masyarakat di Semelu saat ini. Dan kenapa harus multi-use? Nah, ini ya. Kenapa harus multi-use? Karena pemahaman kami
setiap kegiatan yang dibungkus dengan tahun jama yang dilaksanakan beberapa tahun, sifat kegiatan itu akan fungsional. Diselesaikan kegiatan itu sampai berfungsi. Fungsional. Saya pikir itu. Saya tidak bisa memahami itu. Kalau setiap persoalan, kalau niat kita sudah tidak baik dalam melaksanakan kegiatan apapun, tetap akan ada masalah. Tapi di saat kita ingin melakukan secara rule, kita ikuti aturan yang ada, saya pikir kita kenapa harus khawatir. Terus kita wajib untuk membangun pemerintahan Aceh. Saya katakan pemerintahan Aceh sesuai dengan undang-undang, berarti gubernur dan DPRA kita memang dihadirkan ke situ untuk berbuat, untuk membangun Aceh yang lebih baik. Yang sebenarnya yang harus kita pahami dari setiap kegiatan itu tetap ada resiko.